Ketemu lagi dengan saya Yani Tarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliar. Kali ini kita akan membuat solusi gimana sih cara mengatasi mimpi buruk, mimpi jelek yang di malam hari itu terjadi pada diri Anda, agar mimpi tersebut tidak terjadi di alam nyata, tidak terjadi dalam diri Anda dan keluarga Anda atau mungkin orang-orang sekitar Anda ya. Memang ketika mimpi buruk atau mimpi buruk itu terkadang sangat membuat kita resah, membuat kita tidak nyaman, yang membuat psikologi kita terpengaruh ya. Biasanya kalau psikologi kita atau pikiran kita dan perasaan kita terpengaruh, itu justru akan mengundang mimpi buruk itu semakin bertambah kuat energinya, sehingga menyebabkan sebuah kejadian yang terjadi ya. Mimpi buruk ini banyak sekali sih. Mungkin Anda mimpi beol ya, yang kemarin itu sudah saya jelaskan tentang arti mimpi beol atau bahasa Jawanya ngising gitu ya. Itu artinya seperti apa, dan itu memang banyakkan orang mimpi beol itu, memang mimpi beol itu sebenarnya nggak menakutkan ya, tidak mengerikan atau gimana ya. Karena tapi efek dari mimpi beol itu juga faktornya kurang bagus, seperti Anda kehilangan uang, kehilangan barang, entah itu dicuri atau karena keteledoran Anda akhirnya barang atau uang itu jatuh. Atau mimpi Anda ular. Ular ini kan dimensinya mimpi juga ada dua. Ada yang berpikir mimpi ular itu bagus karena mungkin akan dapat jodoh gitu. Ada yang mengatakan di suatu tempat mimpi ular itu jelek itu ya, karena mengandung racun ya. Ular itu mengandung racun sehingga otomatis efeknya jelek. Ada yang mimpi mungkin giginya proto gitu ya, atau giginya gimana gitu, jatuh gitu ya. Terus ada mimpi kejar-kejar maling gitu ya, atau mimpi Anda dianggap maling gitu ya, hingga dikejar-kejar orang sekampung gitu ya, bahkan digebukin gitu ya. Atau mungkin Anda mimpi dikejar ular gitu ya, Anda lari sampai capek, terus akhirnya tapi ketika sudah mau berhasil Anda dililit ular tersebut gitu kan. Ada yang dililit ular atau dipatok ular, itu mimpinya kan ada di suatu daerah itu justru dapat jodoh, tapi di beberapa daerah ada persepsi masyarakat mimpi itu malah gak bagus gitu ya. Atau mimpi Anda ketemu genderuwo gitu ya, ada ya ketemu genderuwo gitu, terus Anda bergelut berkelahi dengan genderuwo, tiba-tiba setelah bangun Anda terasa di sini sakit gitu ya. Atau mimpi Anda lagi sakit, atau mimpi Anda kesusahan, atau mimpi Anda itu merasa terhinakan, atau mungkin Anda dibully, atau mungkin Anda dipermalukan oleh teman-teman Anda ya, dalam mimpi ya, dipermalukan oleh teman-teman Anda gitu ya, membuat Anda sangat malu sekali ya. Dan mimpi-mimpi buruk lainnya, atau mungkin Anda ketemu hantu gitu ya, setelah Anda nonton film hantu, malamnya tidur ke bawah-bawah seperti itu, Anda juga takut gitu ya, karena seperti nyata gitu ya. Memang mimpi itu ada dua ya, mimpi yang hanya kembang tidur, atau mimpi karena Anda ke bawah-bawah gitu. Terus ada juga mimpi yang benar-benar itu firasat alam, atau
Tuhan kasih petunjuk pada Anda gitu ya. Jadi memang mimpi-mimpi itu ada beberapa kategori ya. Seperti kalau Anda mimpi nonton hantu, tiba-tiba Anda tidur mimpi seperti Anda pelakunya ya. Ya kalau Anda nonton film-film hantu itu kadang terbawa-bawa gitu ya, terbawa-bawa dalam mimpi, malah justru Anda jadi pemeran utamanya di situ yang dikejar-kejar hantu, itu bisa juga gitu ya. Tapi kita akan coba untuk membantu ya mengatasi mimpi-mimpi ya. Kita nggak tahu apakah mimpi itu hanya karena Anda melihat sesuatu, baik itu melihat nonton video ya atau mendengar cerita orang. Bisa juga Anda mendengar cerita orang bercerita tentang sesuatu hal buruk seperti hantu dan sebagainya, lalu dalam mimpi Anda tidur ke bawah, itu bisa. Walaupun posisinya Anda nggak melihat ya, hanya Anda diceritain, tapi dalam mimpi imajinasinya Anda bermain gitu. Atau Anda mimpi ketika setelah nonton itu ke bawah-bawah. Kalau ke bawah-bawah itu biasanya rata-rata memang nggak ada kejadian ya. Di alam nyata itu nanti nggak ada kejadian. Tapi juga ada mimpi memang itu petunjuk, itu bisa gitu ya. Nah, kita akan coba untuk menetralkan ya. Menetralkan ini artinya agar mimpi itu tidak terjadi di alam nyata, atau setidaknya kalau memang kita bisa meminimalkan kejadiannya agar tidak terjadi ya. Contohnya mimpi beol gitu ya. Kebanyakan kan posisinya nanti kita akan kehilangan uang, kehilangan barang gitu. Cara kehilangan uang barang bisa juga karena keteledoran Anda, uangnya jatuh, atau Anda lupa meletakkan HP di suatu tempat ketika Anda di warung, ketika Anda sudah sadar HP Anda tertinggal di warung, Anda cari ternyata nggak ada, seperti itu. Atau Anda ketipu orang gitu ya, teman sendiri atau teman orang lain, Anda dijanjiin bisnis yang menggiurkan, ternyata hoax atau bohong, ternyata scam dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi ya. Nah, cara yang berdasarkan pengalaman ini ya, pengalaman ketika mimpi buruk untuk mencegahnya, yaitu ketika Anda bangun ya, ketika Anda bangun itu usahakan langsung berdiri ya. Anda berdiri, umpamanya bangun dari tidur mimpi buruk, langsung Anda bangun, Anda niatkan aja ya, niatkan seperti ini, niat saya membuang mimpi-mimpi jelek ke inti bumi dan tidak merugikan makhluk lain, biar tidak terjadi di alam nyata. Itu ya, saya ulangi ya, nanti Anda pakai bahasa sendiri bisa ya, tapi intinya seperti ini ya. Saya membuang mimpi-mimpi jelek saya ke inti bumi dan tidak merugikan makhluk lain. Kenapa ada kalimat ke inti bumi tidak merugikan makhluk lain? Artinya energi dari mimpi yang terjadi itu kita buang ke inti bumi. Nah, inti bumi berarti intinya bumi. Terus tidak merugikan makhluk lain. Kalau tidak merugikan makhluk lain, kita niatkan tidak merugikan makhluk lain, berarti kan ketika dia jatuh ke inti bumi ya, dia bersifat netral. Netral ini artinya ketika masuk ke inti bumi ya udah bersifat netral, tidak merugikan siapapun ya. Mungkin Anda pernah dengar kan, ada seseorang membuang apa ya istilahnya, orang itu kalau di Jawa itu tentang mistik-mistik itu ya, membuang jin dan sebagainya ke laut selatan lah istilahnya orang. Kebanyakan kan nggak ada niat untuk tidak merugikan makhluk di laut kan. Terkadang kan membuang sesuatu itu kan merugikan di suatu tempat gitu ya. Contohnya kalau Anda
yang suka-suka mistik atau apa, ini jinnya nakal, saya buang saya tempatkan di apa itu, di pohon beringin ini gitu ya, gitu. Tapi beruang ini merugikan juga gitu ya. Jadi intinya tetap dimasukkan ke inti bumi dan tidak merugikan makhluk lain, itu kuncinya ya. Kalau bahasanya setelah itu terserah Anda ya. Jadi posisi Anda bangun dari tidur gitu ya, Anda berdiri ya. Setelah Anda posisi berdiri, niat saya membuang mimpi-mimpi jelek niat saya membuang mimpi-mimpi jelek yang saya alami ke inti bumi dan tidak merugikan makhluk lain. Terus setelah ini Anda tangannya seperti ini ya, Anda hembuskan napas gitu sebanyak 7 kali ya. Jadi setelah Anda niatkan, saya ulangi lagi ya, nanti videonya bisa Anda ulang-ulang ya pada poin ini ya. Saya niatkan, niatnya seperti ini, saya niatkan membuang mimpi-mimpi jelek saya untuk masuk ke inti bumi dan tidak merugikan makhluk lain, biar tidak terjadi pada diri saya dan keluarga saya. Harus Anda buat posisi tangan seperti ini, Anda hembuskan nafas pelan-pelan lewat hidung, lewat mulut juga bisa. Lakukan sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Kalau sudah, Anda bentuk seperti ini ya, tangannya seperti ini ya. Lalu buat lambang seperti petir ya, seperti PLN gitu, lambang petir ini. Anda lakukan seperti lambang petir, Anda buang. Tujuan daripada membuat lambang petir itu untuk memutus hubungan antara energi yang sudah Anda buang ke bumi dengan diri Anda. Jadi energinya sudah putus gitu ya. Terus Anda juga di samping itu Anda juga bisa Anda tambah dengan sedekah gitu ya. Sedekahnya apa? Sedekahnya koin ya, koin atau uang logam ganjil ya, bisa 1, bisa 3 atau 7, terserah Anda ya. Yang mantap buat Anda yang mana. Nah, pegangnya seperti ini ya, umpamanya ini uang logam ganjil ya, 1, 3, 7 terserah Anda ya. Yang penting ganjil. Anda pegang, niat saya membuang energi negatif yang terjadi dalam mimpi saya ke inti bumi dan tidak merugikan makhluk lain. Ya udah, setelah itu Anda niatkan, Anda buang koinnya. Ini koinnya tersebut gitu ya. Atau Anda dengan konsep sedekah yang kedua, niatlah niatkan aja sedekah gitu aja ya. Umpamanya bisa Anda sedekah uang atau makanan gitu ya, atau merakit teman, niatkan adalah sedekah gitu aja, apa-apa gitu. Kalau koin memang harus ada niat untuk membuang energinya ya, biar ketika uang koin tersebut ditemukan orang lain itu posisinya sudah netral gitu ya. Jadi Anda bisa melakukan dengan cara yang tadi. Terus kedua sedekah koin, niatnya seperti tadi. Terus sedekah makanan atau apa, meraktir orang atau apa, itu bisa. Setelah itu juga Anda harus berpikir positif ya, jangan dibawa-bawa ke atau dibahas-bahas, itu jangan ya. Pokoknya saya mimpi seperti ini ya, udah jelek, terus sudah ada netralkan, tapi Anda tetap membahas gitu. Kalau bisa nggak perlu dibahas dengan teman atau siapa, nggak perlu dibahas gitu ya. Terus ciptakan suasana pikiran, hati itu posisi happy, bahagia gitu ya. Lupakan udah. Ketika Anda sudah menggunakan konsep penetralan, udah lupakan, nggak perlu dibahas gitu. Biar nggak terjadi kan. Nanti kalau masih dibahas, malah sering dibahas, itu justru akan menarik kembali gitu loh ya. Gak perlu dibahas gitu. Ciptakan positif gitu. Karena apa? Pikiran itu
apa yang kita pikirkan sesering mungkin yang dominan itu akan menarik kembali gitu loh. Jadi ketika Anda sudah mimpinya jelek, udah itu sudah Anda netralkan, sudah biarkan, nggak perlu dibahas. Terus pikiran Anda, hati Anda ciptakan yang positif, nggak perlu takut. Kalau mimpinya dikejar apa gitu ya, takut. Atau mimpi beol tapi sudah dinetralkan tapi mikir, oh ya nanti kalau ini itu justru khawatir itu namanya. Karena apa? Kebanyakan kalau sudah dinetralkan seperti Anda itu mimpi beol gitu ya, kan itu kebanyakan akan kehilangan uang atau apa, itu biasanya secara tanpa sadar ya, istilahnya orang ketika ada orang mengajak bisnisnya nggak masuk akal, Anda sudah terprotek, oh ya nggak masuk akal ini terus Anda nggak jadi ya kan, nggak jadi kehilangan uang, nggak jadi ketipu. Atau ketika Anda posisinya makan di warung atau di depot, di restoran, bisa juga pas Anda meletakkan HP itu ada yang mengingatkan. Kalau HP itu ada teman mengingatkan, sudah tanpa sadar sudah langsung aja HP-nya dimasukkan kemana gitu ya. Terkadang ketika Anda itu meletakkan sesuatu barang berharga, ada orang yang mengingatkan, itu berarti juga petunjuk Tuhan untuk Anda cepat ya. Terkadang kan ada kan, nggak apa-apa itu gitu ya, tapi tidak langsung dilaksanakan, biasanya malah hilang nanti gitu ya. Jadi ketika Anda sudah menetralkan, terus kalau ada orang yang memberi saran, mengingatkan Anda, nasihat, itu ikuti gitu ya. Karena itu efeknya seperti itu terkadang, biar nggak terjadi mimpi beol. Ketika Anda ada yang mengingatkan, HP-nya jangan taruh situ nanti hilang, terus Anda posisinya apa ya istilahnya orang itu meremehkannya, udah nanti biasanya malah hilang gitu ya. Jadi ketika sudah dinetralkan, Anda di samping tidak perlu memikirkan atau ragu-ragu ketika ada sinyal-sinyal yang mungkin merugikan Anda ya, Anda cegat biar nggak terjadi. Contoh umpamanya ada teman ketemu, teman sudah lama banget gitu ya, Anda sebenarnya dulu akrab tapi baru-barusan ketemu, terus dia pinjam uang yang banyak atau menawari bisnis, terus Anda nggak tahu dia di mana, terus apakah dia sikapnya dulu bagus itu sudah berubah atau belum gitu ya, bisa juga. Terus akhirnya Anda berpikir, oh iya ya mungkin sikapnya bisa berubah, dulu baik sekarang nggak baik, bisa juga gitu ya. Apalagi dia pinjam uang yang besar sekali gitu ya, Anda nggak tahu dia kerjanya apa, terus Anda percaya dan sebagainya, itu juga petunjuk. Seandainya Anda kurang enak dengan teman ya kasih, saya nggak punya uang, Anda kasih. Kalau dia jauh Anda sedekahkanlah, mungkin Anda kasih uang transport apa-apa tapi niatnya sedekah, itu juga bagus ya. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan tentang gimana sih untuk menetralkan mimpi buruk agar tidak terjadi di alam nyata ya. Jika kalian merasakan resonate, silakan like jempolnya, dan setiap kali Anda nonton video ini jangan lupa untuk absen, baik dengan cara like jempolnya, komentar positif. Jika ada pertanyaan request silakan tulis komentar di bawah ya. Dan Anda juga bisa coret-coret ya tentang pengalaman Anda tentang cara menetralkan yang saya ajarkan ini, atau pengalaman Anda ketika mimpi hal-hal buruk, itu bisa Anda tulis atau coret-coret di komentar. Siapa tahu pengalaman Anda, terus tentang mimpi buruk tersebut, terus pengalaman Anda ketika menerapkan teknik yang saya ajarkan, itu bisa Anda sharingkan dengan teman-teman gitu ya, biar lebih bermanfaat. Teman-teman bisa memetik daripada pengalaman Anda ya, sehingga Anda setidaknya bisa berbagi pengalaman yang otomatis kalau ada manfaat bagi orang lain, nggak pahalanya akan datang ke Anda. Dan jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Kami akan selalu berusaha update setiap harinya.
Dan jika kalian merasakan manfaat dari channel ini atau video ini, gunakan sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun. Siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, membutuhkan solusi pencerahan, bisa mendapatkan di channel ini. Demikian reading tarot kami, saya ucapkan terima kasih, semoga selalu happy dan sukses. Amin.